Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, Om Swastiastu. Selamat datang bagi peserta yang baru pertama bergabung dengan acara webinar kami. Selamat bergabung kembali kepada teman-teman yang lain. Selamat bergabung kembali juga Pak Wayan di webinar Patmana, dan selamat Hari Raya Kuningan, khususnya untuk Pak Wayan dan Bapak Ibu dan teman-teman yang merayakan. Saya Eka dan Putri, partner saya, mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu bisa berkenan kembali bergabung dengan Patmana dalam rangkaian webinar kami dengan topik bahasan menyelaraskan ego. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silahkan Mbak Rini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Webinar hari ini adalah penutup rangkaian webinar tentang ego yang tidak terasa sudah kita bahas dari mulai bulan Maret dengan berbagai sub-bahasan. Dan yang terakhir sub-bahasan kita kali ini yaitu menyelaraskan ego dari sudut kajian spiritual. Bulan depan kita akan memulai dengan topik baru, dari bulan Juli sampai dengan September dengan topik-topik menarik tentang kesadaran. Bulan Juli, tepatnya di Senin 11 Juli, kami juga akan memulai kelas Basic Astropsychology yang terdiri dari 8 sesi. Kelas ini akan membahas teori psikologi dan astrologi, serta akan ada banyak experiential learning bersama agar teman-teman bisa lebih merasakan dan menyadari bagian-bagian dari jiwa kita. Jadi di jiwa kita ini adalah mikrokosmos, sementara di alam semesta itu adalah makrokosmos. Ternyata ada begitu banyak dorongan dari dalam diri kita, yaitu dari mikrokosmos, yang mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu kejadian di luar diri atau di makrokosmosnya. Bagi yang berminat, bisa segera hubungi Rini, karena masih ada diskon nih kayaknya sampai dengan 30 Juni ya. Itu masih ada early bird. Jadi kalau Mas ada yang berminat silakan hubungi Rini. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya membacakan profil singkat dari Bapak Wayan I. Mustika. Pak Wayan lulus dari Fakultas Kedokteran UNUD Universitas Udayana ya tahun 1996. Pengasuh komunitas Rumah Semesta yang merupakan ruang pembelajaran kehidupan.
penulis banyak buku-buku spiritual seperti Dialog Spiritual 1 dan 2, Dunia Tanpa Suara, Saat Semesta Bicara, Pesan Langit dan Bumi 1 dan 2, dan masih banyak lagi, termasuk yang masih dalam tahap penyelesaian. Meskipun kayaknya masih susah ya untuk dapatnya sekarang ya, Pak Wayan, ya, buku-bukunya ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, silahkan Pak Wayan untuk menyampaikan materinya seperti biasa, mungkin sekitar 1 jam, terus nanti bisa ditutup dengan sedikit hening, atau kita sama-sama mendengarkan aliran semesta dari Pak Wayan, dan nanti juga akan ada sesi untuk tanya-jawab. Silahkan Pak Wayan. Terima kasih, terima kasih Bu Eka. Suara saya kedengaran, Bu? Kedengeran, kedengeran. Oh, oke. Terima kasih banyak Bu Eka. Saya nggak tahu sampai di awal kemarin itu apa yang dibahas tentang ego. Tentu mungkin karena saya tidak mengikuti. Jadi mudah-mudahan hari ini penyelarasan itu benar-benar selaras dengan apa yang sudah dibahas pada sesi-sesi sebelumnya. Jadi pertama saya sampaikan selamat sore pada Bapak Ibu semua yang sore ini sampai malam nanti bergabung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mudah-mudahan sore ini apa yang akan kita bahas tentang ego itu memiliki memperkaya sudut pandang seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Karena biasanya begini, pada beberapa bahasan termasuk dalam agama, termasuk dalam pembelajaran spiritual di tempat-tempat lain, cenderung diajarkan untuk kita bebas dari ego. Nah, jadi ketika kita melihat ada orang yang kesehariannya dipenuhi ego atau kesehariannya mengikuti dorongan ego, cenderung kita akan mengatakan itu orang yang belum belajar atau orang yang masih dikendalikan sifat-sifat buruk. Karena ego itu seringkali kita kaitkan dengan sesuatu yang buruk. Sehingga dalam proses pembelajaran spiritual diharapkan orang-orang spiritual itu bebas dari ego. Bahkan ada beberapa yang mengkaitkan ego dengan selfish atau mementingkan diri sendiri. Barangkali di sisi-sisi sebelumnya juga sudah dikupas dengan cara yang berbeda. Jadi kalau hari ini saya mengupas dengan cara yang berbeda, mudah-mudahan itu menguatkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi saya bercerita agak jauh di awal, supaya ada bahan. Sampai nanti kita tahu makna menyelaraskan. Jadi tentu kata menyelaraskan berasal dari kata selaras. Se itu satu, laras itu anggaplah kalau kita mau menembak sesuatu, ada laras senjata, jadi ada arah yang sama. Jadi ketika ego itu selaras, pertanyaannya adalah selaras dengan apa? Lalu kita menyelaraskan ego kita dengan apa? Nah, ketika kita menganggap ego itu adalah sesuatu yang harus kita hilangkan dalam diri kita, berarti kita tidak punya lagi ego yang perlu diselaraskan. Karena kita sudah membuangnya jauh-jauh dari diri kita. Atau kita lihat ego sebagai sesuatu yang perlu dikendalikan. Nah, mungkin dengan dikendalikan itu kita bisa membuatnya selaras. Satu laras dengan apa? Bisa dengan pikiran, bisa dengan tubuh, bisa dengan jiwa kita. Jadi ternyata ego itu bisa diselaraskan dengan visi dan misi jiwa kita di kehidupan ini. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, kita lihat ke sisi yang lain dari kehidupan ini. Jadi, yang saya pahami adalah kehidupan ini ada sebagai sebuah ruang. Buminya, atau di alam semesta yang lain ini adalah sebuah ruang. Dan juga waktu yang disiapkan oleh semesta ini untuk kita gunakan sebagai jiwa, sebagai tempat kita tumbuh dan bertumbuh. Jadi kita ini sebagai benih dari kecerdasan semesta, benih dari Tuhan,
Kalau dalam ajaran Hindu disebut sebagai Atman atau percikan dari Parama Atman, atau sebagaimana disampaikan Bu Eka tadi, kita adalah percikan dari makrokosmos, sehingga kita berdiam di dalam mikrokosmos. Kita adalah jiwa dari semesta kecil, sementara Tuhan adalah jiwa bagi alam semesta raya. Nah, ketika alam semesta, termasuk bumi ini diciptakan sebagai ruang dan waktu kita bertumbuh, maka tentu ada dua hal secara sederhana kita lihat di sini. Ada tubuh sebagai kendaraan bagi benih yang bertumbuh itu. Anggaplah misalnya ada benih telur berdiam di dalam cangkang. Atau ada benih buah atau benih pohon berdiam di dalam buah. Nah, tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya benih kecerdasan semesta yang bernama Roh atau Atman, yang kemudian diam di kehidupan bumi untuk terus bertumbuh sampai dia mencapai kesadaran atau kecerdasan semesta yang lebih besar. Nah, lalu ketika benih itu harus ada di kehidupan bumi ini di dalam tubuh manusia sebagai kendaraannya, persis seperti buah-buahan, termasuk buah kelapa, termasuk telur, dia kulit luarnya itu disiapkan untuk menjaga jangan sampai dia rusak. Karena kalau kulit terluarnya rusak atau medianya rusak, maka benih itu pun akan rusak di dalam. Nah, itu sebabnya tubuh kita yang dibentuk oleh sekumpulan sel-sel hidup ini mempunyai tugas setidak-tidaknya untuk satu, menjaga dirinya tetap hidup. Dan tubuh ini bertugas menjaga dirinya tetap hidup. Karena kalau tubuh ini mati, dia seperti kendaraan yang tidak bisa dipakai lagi oleh benih kecerdasan itu untuk bertumbuh atau melakukan perjalanan di kehidupan bumi ini. Dua, tubuh ini harus mempersiapkan dirinya untuk menghasilkan keturunan-keturunan. Supaya apa? Supaya ada kesempatan lagi bagi roh-roh atau atman-atman untuk masuk kembali ke dalam kehidupan baru, karena ada tubuh yang baru. Itu sebabnya setiap sel hidup, termasuk tubuh manusia yang dibentuk oleh triliunan sel ini, mempunyai dua fungsi. Satu, menjaga hidupnya, dan dua, meneruskan generasinya. Nah, itu fungsi sel. Bayangkan kalau sel-sel kita tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, maka sel kita akan mudah mati, lalu tidak ada lagi sel-sel baru yang dibentuk, maka hilanglah individu itu. Nah, jadi sel kita mempunyai dua tugas sekali lagi. Satu, menjaga hidupnya. Dua, meneruskan regenerasi dengan melakukan pembelahan-pembelahan sehingga muncullah sel-sel baru. Sama seperti diri kita, menjaga diri kita tetap hidup, lalu menjaga diri kita mampu untuk menciptakan makhluk-makhluk hidup bernama manusia yang baru untuk tempat roh berikutnya. Nah, tugas dalam bentuk inilah yang kemudian disebut sebagai upaya tubuh dalam fight or flight. Ya, lari atau melawan. Itu tugas tubuh, Sehingga kalau ada sesuatu yang mengancam kehidupannya, tubuh ini akan mencoba menjauhkan ancaman itu, atau dia yang menjauh dari ancaman. Nah, itu sebabnya ketika ada virus yang masuk, atau debu yang membawa kuman masuk, tubuh kita akan mencoba membuang jauh-jauh atau menjauhkan kuman-kuman penyakit atau virus itu yang berbahaya bagi kelangsungan hidup sel-sel tubuh kita dengan cara bersin. Jadi dia kalau masuk lewat pernapasan, kita akan membersinnya, membuangnya jauh-jauh, menghembuskannya jauh-jauh. Kalau dia sampai masuk ke dalam saluran napas kita, sampai masuk ke dalam atau ke paru-paru, mungkin kita akan membatukkannya dengan dorongan yang sedemikian kuat sampai dia keluar jauh dari diri kita. Kalau dia misalnya masuk lewat mata kita, maka kita akan menggatal, kemudian kita akan mencoba membersihkan mata kita dengan mengeluarkan air mata dan sehingga dia hanyut. Kalau dia masuk kuman-kuman penyakitnya melalui saluran makanan, maka kita akan memuntahkannya atau minimal kita akan tersedak supaya dia tidak masuk ke saluran napas atau memuntahkannya. Dan kalau terlanjur masuk, maka kita akan mengeluarkannya melalui mekanisme
sistem pembuangan kotoran tubuh kita. Mungkin kita menjadi diare, atau kita menjadi banyak mengeluarkan kotoran-kotoran yang mengandung bibit-bibit penyakit. Nah, jadi tugas tubuh kita adalah mencoba menghindarkan dirinya dari kuman-kuman yang membahayakan dirinya. Lalu cara lain adalah menjauhkan dirinya dari sesuatu yang berbahaya. Itu sebabnya kita disisipin perasaan-perasaan takut. Takut pada sesuatu yang ulat, yang mungkin menjijikkan. Takut pada ular, takut pada sesuatu yang mungkin akan memangsa kita. Sehingga itu adalah bagian dari ingatan tubuh kita untuk menjauh dari hal-hal yang berbahaya bagi kelangsungan hidup tubuh ini. Nah, jadi tubuh mempunyai mekanismenya sendiri untuk menghindar atau melawan sesuatu yang bisa berbahaya bagi tugasnya sebagai kendaraan bagi ruh yang berdiam dalam dirinya. Nah, sampai di sini saya hanya mau bercerita sebuah kesimpulan bahwa tubuh kita disiapkan sebagai kendaraan yang autopilot sekaligus mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari hal-hal lain atau materi-materi lain yang berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Itu bagian tubuhnya. Sekarang bagian ruhnya. Nah, di bagian ruh juga sama. Ruh itu, karena dia harus menjalankan visi dan misinya dalam kehidupan ini. Begitu dia dimasukkan dalam kendaraannya yang kita miliki sebagai tubuh ini, maka ruh kita juga mempunyai tugas untuk menjaga dirinya tetap ada di dalam tubuh ini dengan nyaman, dengan aman, tanpa menyerap hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau dipakai untuk bahan-bahan bertumbuh bagi kesadarannya. Nah, untuk melindungi dirinya agar sang jiwa ini bisa betah di dalam tubuh ini dan tidak melakukan hal-hal yang berbeda dengan visi dan misinya turun ke dalam dunia ini dan berdiam di dalam tubuh ini, maka dia dibantu oleh pikiran. Jadi, mulai ada 3 sekarang. Ada tubuh kita, ada jiwa kita atau roh kita, yang masing-masing punya tugas dan misinya, ya, yang selaras antara tubuh dan jiwa. Lalu ada pikiran. Nah, pikiran ini pun seharusnya, seperti pernah kita kupas dulu tentang manunggaling kawula Gusti, pikiran ini pun seharusnya manunggal, selaras dengan tubuh dan jiwanya. Jadi pikiran itu bertugas untuk melindungi tubuh dan melindungi jiwa. Jadi ketika tubuh berhadapan dengan apa yang dilihat oleh mata kita, berupa singa, ular, atau hewan-hewan atau hal-hal yang berbahaya, maka pikiran akan mengajaknya menjauh dari hal-hal yang berbahaya. Itu tugas pikiran. Dan ketika jiwa atau ruh kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang bisa berbahaya bagi kelangsungan pertumbuhannya yang menuju kesucian, menuju kesadaran semesta, maka pikiran ini pun bertugas melindunginya dengan apa yang disebut sebagai mekanisme pembelaan ego. Nah, dari sini muncul. Dari sini kita mulai paham. Jadi, tubuh kita melakukan tugasnya untuk menjaga dirinya sendiri. Dia disiapkan dengan apa yang disebut sebagai mekanisme sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Kemudian, ketika pikiran bertugas menjaga sang ruh di dalam tubuh ini agar tetap nyaman, maka tubuh juga dilengkapi dengan apa yang disebut sebagai mekanisme pembelaan ego. Nah, dari sini kita paham bahwa sama halnya dengan mekanisme sistem pertahanan tubuh yang sangat penting bagi tubuh, maka mekanisme pembelaan ego juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi sang ruh kita. Nah, mekanisme pembelaan ego kita juga ada 2 jenis. Ada flight atau melarikan diri atau menghindar dari permasalahan yang mungkin akan merapuhkan jiwa kita atau membuat jiwa kita tidak nyaman di dalam tubuh ini, atau dia fight atau melawan, mencoba melawan. Nah, dorongan untuk menghindar atau melawan ini adalah cara ego kita membantu kita menghadapi apa yang kita sebut sebagai masalah dalam kehidupan kita.
Sehingga itu sebabnya ketika kita mencoba untuk menemukan masalah-masalah yang mungkin akan berefek tidak nyaman dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki perasaan yang tidak nyaman terhadap suatu keadaan. Ketika kita tidak nyaman terhadap suatu keadaan, muncullah reaksi ego kita terhadap masalah itu. Bisa kita melawan, bisa kita menghindar. Nah, itu sebabnya ketika kita tidak nyaman dengan kemiskinan, ada orang melakukan perlawanan dengan bekerja keras agar dia tidak miskin. Ya. Tapi ada juga orang yang menghindari kemiskinan dengan cara apa? Nah, misalnya kita punya uang banyak, menghindari rasa takut kita terhadap kemiskinan, mungkin kita akan menabung, berinvestasi. Jadi kita kerja keras, kumpulkan banyak uang, lalu mencegah diri kita jatuh ke dalam kemiskinan, mungkin kita akan tabungkan uang kita, investasikan. Itu pun bagian dari mekanisme pembelaan diri kita ketika kita takut pada kemiskinan. Nah, kalau kita takut pada kondisi kesehatan, supaya kita nanti tubuh kita tidak rusak oleh hal-hal yang berbahaya dan kita tidak mampu membiayai kesehatan kita, mungkin kita akan ikut asuransi, mungkin kita akan menyiapkan dana kesehatan kita. Itu pun bagian dari mekanisme pembelaan ego kita ya, takut atau khawatir nanti kalau kita sakit kita tidak mempunyai biaya untuk mengurus kesehatan kita. Nah, jadi dari bagian-bagian ini kita paham bahwa mekanisme-mekanisme pembelaan ego itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan tubuh kita, juga kebutuhan jiwa kita. Cuman yang menjadi masalah adalah seperti ini. Kita kembali ke tubuh. Karena ini pembelajaran, kita kembali ke tubuh. Kalau tubuh kita kemasukan virus, maka kita bersin. Nah, itu masih normal. Tapi begitu kita bersin-bersin, nah ini, begitu kita lebih, bersinnya bagus, begitu bersin-bersin, maka kita terkena penyakit yang disebut rinitis alergika, kemudian kita bersin-bersin, bahkan saking kerasnya reaksi kita, mungkin kita kena asma. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam saluran nafas, maka kita batuk. Batuk itu masih bagus. Tapi begitu kita batuk-batuk mulai mengganggu. Kalau ada sesuatu yang berbahaya masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan, mungkin racun, maka kita muntah. Tapi kalau muntah-muntah, itu mulai berbahaya. Begitu muntah-muntah, mulai berbahaya. Begitu kita makan, dan makanan kita mengandung racun, mungkin kita akan buang air besar. Ya, besoknya buang air besar. Tapi begitu berlebihan menjadi buang air besar, maka kita sakit. Jadi, yang satunya sehat, begitu berlebihan menjadi sakit. Hal yang sama terjadi ketika kita memiliki reaksi ego. Misalnya, kita memiliki rasa takut, khawatir akan sebuah kondisi di masa depan. Misalnya, kita khawatir kita tidak punya uang untuk biaya makan. Bagus. Tapi begitu khawatir berubah menjadi cemas, berbahaya. Mulai itu menjadi sebuah penyakit yang mungkin menjadi psikosomatik. Begitu kita melihat sesuatu yang tidak bagus, kita lihat di luar, kita mungkin jengkel, boleh. Kita mungkin marah, boleh. Tapi begitu marah-marah, mulai rusak kehidupan kita. Karena sudah mulai berlebihan seperti tadi, dari bersin menjadi bersin-bersin. Nah, kalau kita bersedih oleh kehilangan sesuatu, bagus, tidak apa-apa. Tapi begitu kesedihan kita mendalam sampai kita depresi, nah itu mulai sakit. Nah, kalau kita merasa bangga bahwa kita mencapai sebuah kesuksesan, itu bagus, itu memotivasi diri. Tapi begitu bangga kita berlebihan dan kita menjadi besar kepala atau tinggi hati, nah itu mulai rusak lagi. Nah, jadi artinya ego itu sebagai sebuah mekanisme pembelaan itu akan tetap bisa selaras dengan kepentingan tubuh dan jiwa kita kalau kita menggunakannya selaras dengan kepentingan jiwa kita. Seperti tadi, kepentingan apa? Kepentingan untuk menjaga agar tubuh dan pikiran kita dan jiwa kita itu tetap bisa nyaman menjalani proses pembelajaran di kehidupan ini. Itu yang disebut menyelaraskan tubuh, pikiran, jiwa kita dengan ego kita.
Nah, tapi kebanyakan orang kemudian mencoba untuk menghilangkan egonya, menghilangkan ego. Misalnya, saya mau hilangkan sifat marah dalam diri kita. Itu bahaya. Karena kalau orang tidak bisa marah, itu juga sakit. Ya, orang yang bisa marah itu normal. Orang yang marah-marah kembali sakit. Orang yang tidak bisa bersedih itu sakit. Orang yang bisa sedih itu normal. Orang yang terus-menerus bersedih itu bisa depresi, itu gangguan, mulai bisa gangguan mental. Nah, orang yang tidak punya rasa takut berbahaya. Orang yang bisa takut itu normal. Orang yang penakut atau bahkan penuh kecemasan itu juga berbahaya. Nah, dari sini kita harus belajar melihat mekanisme pembelaan ego itu adalah sesuatu yang memang diciptakan oleh semesta ini berdiam dalam diri kita sebagai bekal-bekal yang harus kita syukuri, tetapi harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Bukan gara-gara kita memiliki tangan yang pernah menampar, lalu gara-gara tidak ingin menampar lagi, lalu kita potong tangan kita, tidak mungkin. Gara-gara kaki kita pernah menendang karena marah, lalu kaki kita menendang, supaya tidak menendang lagi, lalu kita hilangkan kaki kita, itu tidak mungkin. Yang kita butuhkan bukan menghilangkannya, tetapi mengendalikannya dan menggunakannya selaras dengan kepentingan-kepentingan kita. Itu sebabnya di level kesadaran ego, kita harus belajar pertama menerima. Menerima bahwa mekanisme pembelaan ego itu tidak jauh berbeda dengan mekanisme atau sistem pertahanan tubuh kita, dengan mekanismenya untuk melawan atau menjauh dari hal-hal yang membahayakan diri. Nah, kalau kita kita mengikuti apa yang diajarkan dalam psikoanalisa Sigmund Freud itu, kita tahu bahwa ego itu terjadi sebagai sebuah reaksi ketika id atau dorongan alami kita ya bentrok dengan super ego. Super ego berupa aturan-aturan atau hukum-hukum atau kebenaran-kebenaran yang dipegang oleh banyak orang atau oleh orang tua kita atau oleh yang berkuasa, sehingga dorongan id kita mengalami hambatan. Ketika dorongan id kita mengalami hambatan, maka muncullah reaksi ego untuk membela kita. Nah, dorongan id itu apa misalnya? Kita ingin makan. Semua orang wajar saja ingin makan karena kebutuhan tubuh. Tapi ternyata kita tidak bisa sembarangan mengambil makanan orang, harus membeli. Ternyata kita tidak punya uang untuk membeli. Nah, mulai ada masalah. Karena super ego mengatakan aturannya kalau ingin makan kita harus membeli. Tapi dorongan makan kita tidak penting kita mau beli apa enggak. Kita pokoknya harus makan, tapi kita tidak punya uang untuk membelinya. Maka ego kita akan bereaksi ketika ada masalah antara harapan dan kenyataan. Jadi ego dan id dan ego itu sama, id dan super ego itu sama seperti harapan dan kenyataan. Kadang idealisme kita dan realita itu sangat-sangat berbeda. Kita ingin ini, kenyataannya berbeda. Nah, di situ muncul masalah. Karena ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ketika itu kita sebut masalah dan kita tidak terima dengan masalahnya, maka ego kita akan bereaksi. Nah, jadi ego yang mana bereaksi? Bisa fight, bisa flight. Nah, jadi kalau orang ingin beli makanan, tapi dia tidak punya uang, sementara perutnya lapar, satu orang akan berusaha menahan laparnya. Menghindari masalah yang lebih besar, dia menahan laparnya. Atau mungkin dia akan mencari sesuatu yang masih bisa dia makan, yang penting perutnya terisi. Jadi ada yang bentuk flight, ada yang bentuk fight. Ada yang mencoba untuk mencuri makanan, atau ada yang mencoba bekerja agar dapat uang secukupnya biar bisa beli makanan. Itu adalah reaksi-reaksi dari dorongan ego kita memberi pilihan, mau melawan atau melarikan diri dari kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi mau melawan atau melarikan diri dari masalah kita. Nah, disinilah pentingnya kita mulai memegang sebuah konsep bahwa ego itu tidak salah. Cara kita memilih mekanisme pembelaan ego itulah yang perlu kita latih. Kapan kita harus marah, kapan kita harus sabar. Jadi kalau marah terus-menerus, tidak ada kesabaran, berbahaya.
Tapi kalau sabar terus-menerus juga berbahaya. Sudah dipukulin, kita tidak ada salah, dipukulin terus-menerus, kita biarkan diri kita, mungkin ini karma, sabar, ya bisa mati kita. Kalau kita tidak bisa melawan, mungkin sebaiknya kita berlari menghindar sebisa mungkin dari hal-hal yang bisa menyakiti tubuh dan jiwa kita. Nah, itu yang bisa dilakukan sebagai bentuk penyelarasan ego ketika ego itu datang untuk merespon apa yang kita rasakan. Nah, itu sebabnya respon ego itu akan selalu berbeda pada masing-masing orang. Karena tergantung bagaimana orang itu menerima kenyataannya sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut. Nah, misalnya begini. Kalau misalnya ada sekumpulan orang makan, ternyata makanan yang disediakan adalah makanan yang hanya mengandung sayur-sayuran dan nasi. Tidak ada daging. Pada orang yang terbiasa makan daging, maka sajian itu tentu akan membuatnya reaksi. Bisa saja dia marah, bisa saja dia jengkel, walaupun dia tidak ungkapkan. Karena dia memang kebiasaannya makan itu harus ada daging. Tapi bagi orang yang kebiasaan sehari-harinya adalah vegetarian, tidak makan daging, melihat yang tersedia hanya nasi dan sayur-sayuran, mungkin dia tidak akan bereaksi apa-apa. Karena apa? Dia memang sudah menerima itu sebagai bagian dari kenyamanannya. Hal yang sama terjadi sebaliknya. Kalau misalnya dia diundang di sebuah tempat makan-makan yang semuanya berisi daging, sementara dia adalah vegetarian, maka yang makan daging akan senang. Yang vegetarian mungkin akan mulai merasakan respon yang tidak nyaman di dalam dirinya. Karena itu adalah sesuatu yang dia anut. Nah, jadi itu sebabnya mekanisme pembelaan ego orang untuk sebuah keadaan yang sama belum tentu sama. Belum tentu sama. Karena tergantung bagaimana orang itu mempersepsikan kenyataan yang dilihatnya dalam kehidupan ini. Begitu kenyataan yang dilihatnya adalah sesuatu yang memang dia cocok, yang bisa dia terima, maka dia tidak akan melakukan reaksi apapun. Tapi begitu sesuatu itu atau kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dia pasti akan melakukan penolakan. Begitu tubuhnya menolak, begitu pikirannya menolak, begitu jiwanya menolak, dari situlah mekanisme pembelaan ego mulai bereaksi. Nah, itu sebabnya di ajaran-ajaran spiritual yang mengajak kita untuk memasuki kesadaran-kesadaran yang lebih luas, ajakan pertamanya adalah menerima. Menerima. Karena sebagaimana sering kita pelajari, ternyata sumber penderitaan itu bukan karena apa-apa. Sumber penderitaan ada ketika kita menolak sesuatu. Sementara sumber kebahagiaan itu ada ketika kita menerima sesuatu. Ya. Ketika musim panas, yang menderita adalah yang menolak musim panas. Yang menolak musim hujan akan menderita. Misalnya, ada orang yang jualan es, ketika musim hujan tentu dia akan menderita. Karena mungkin penghasilannya akan berkurang. Tapi kalau dia berjualan jas hujan atau mantel atau payung, mungkin dia akan merasa bahagia di setiap musim hujan. Nah, cara kita yang berbeda terhadap menyikapi peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita itulah yang menyebabkan kita bereaksi dengan cara yang berbeda. Nah, sehingga kalau kita bisa melakukan proses perubahan, switch-nya dengan cepat. Misalnya, ketika kita harus cepat-cepat pergi ke sebuah tempat, tiba-tiba di jalanan itu kita bertemu dengan kemacetan yang luar biasa. Begitu kita menolak kemacetan itu, maka kemacetan itu yang kita tolak itu akan menimbulkan penderitaan. Lalu penderitaan akan muncul di dalam diri kita sebagai perasaan yang tidak nyaman. Muncullah reaksi ego. Reaksi ego kita mungkin flight, mungkin fight. Mungkin akan marah-marah, mungkin akan mencoba mencari jalan-jalan lain yang seharusnya tidak kita gunakan jalan. Tapi kalau kita berpikir jernih, misalnya, berpikir switch yang lain, jangan-jangan kemacetan ini adalah cara Tuhan melindungi saya supaya saya tidak sampai di sebuah tempat
yang mungkin berbahaya bagi kehidupan saya di titik jam kesekian atau menit kesekian. Kalau cara berpikirnya demikian, mungkin kita akan mensyukuri kemacetan. Seperti yang pernah terjadi di berita yang kita tahu dulu, ketika ada pesawat yang lost control, nggak tahu di mana pesawatnya. Jadi ada orang yang ketinggalan pesawat dikarenakan taksi yang ditumpanginya mengalami kemacetan. Sepanjang kemacetan dia marah-marah, keluarga itu marah-marah karena keterlambatan dia sampai di bandara. Sampai akhirnya pesawatnya terbang. Tapi begitu beberapa waktu kemudian terdengar kabar bahwa pesawat yang dia harusnya tumpangi itu ternyata mengalami kecelakaan, hilang dari pantauan, tiba-tiba dia mengalami perubahan perasaan. Yang tadinya dia marah-marah, menolak, tiba-tiba dia merasa menemukan rasa syukur bahwa dia sedang dalam perlindungan Tuhan. Nah, tapi apa yang terjadi? Dia sudah mengalami penderitaan panjang. Terakhir-terakhir baru dia bisa mengalami rasa syukur. Bayangkan kalau, anggaplah dia macet selama 1 jam. Bayangkan kalau selama 1 jam itu dia marah-marah dan akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih membahayakan dirinya. Sama berbahayanya dengan penerbangan itu sendiri. Maka dia tidak selamat. Tapi mungkin dia tidak fight, tapi dia flight, menghindari marah-marah, tapi cuman menyimpannya dalam diri dengan kekesalan. Berarti yang dia sesali hanya kekesalannya. Tapi coba bayangkan kalau dia misalnya marah-marah, lalu akhirnya serempet-serempetan dan dia berkelahi di situ gara-gara saling pepet-pepetan. Seharusnya dia terlindungi, malah mengalami kejadian buruk dengan bentuk yang berbeda. Itu contoh bagaimana cara kita menyikapi keadaan yang sedang kita hadapi itu adalah tergantung pada kemampuan kita untuk switch, untuk melihat sisi lain. Sisi lain, sebagaimana sering kita bicarakan dulu, bahwa bisa enggak kita melihat ada berkah di balik setiap bencana. Sehingga kalau kita melihat terasa ada sesuatu yang rasanya tidak nyaman, coba lihat sisi berkahnya. Mungkin saja ini ada sesuatu yang memberi manfaat positif kepada kita. Kalau cara berpikirnya demikian, maka reaksi ego kita tentu akan berbeda. Bahkan reaksi ego pun tidak akan muncul ketika perasaan kita tetap nyaman dengan berbagai keadaan. Nah, ini yang saya maksud sebagai selaraskan diri kita dengan ego di dalam. Karena kalau tidak, maka ego kita akan bereaksi. Apalagi kalau reaksi ego kita kemudian memicu pikiran kita untuk melakukan apa yang dibisikin oleh egonya. Akhirnya apa? Yang salah egonya. Padahal yang salah itu adalah pikiran yang tidak mampu menguasai caranya memilih ego yang mana. Ya, apakah ego flight, apa ego fight. Nah ini, ketika dia tidak tahu cara memilih mana yang benar, maka pikiranlah sebenarnya penyebab dari banyak kehancuran dalam kehidupan kita, bukan ego kita. Karena ego kita hanya membisiki kita sesuatu yang diberikan oleh pikiran itu sendiri. Jadi pikiran kita mempersepsikan sesuatu sebagai salah, lalu perasaan kita memunculkan rasa yang tidak nyaman, maka muncullah reaksi ego. Kalau pikiran kita fine, kalau pikiran kita baik-baik saja terhadap sebuah keadaan, maka perasaan kita juga tetap nyaman. Ego kita tidak akan bereaksi. Jadi semua dimulai dari cara kita mempersepsikan sesuatu. Nah, itulah sebabnya di dunia kedokteran akan selalu diajarkan untuk ini. Untuk mengingat bahwa setiap tindakan atau perilaku kita ditentukan oleh bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu. Sikap kita terhadap sesuatu ditentukan atau dipengaruhi oleh persepsi pikiran kita. Dan persepsi pikiran kita dipengaruhi oleh pengetahuan yang ada dalam pikiran kita. Jadi kuncinya ada pada pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita luas, maka kita gampang melakukan perpindahan kesadaran, perpindahan persepsi, switch. Ya, jadi kalau kita memiliki pengetahuan yang lebih luas, maka kita mungkin
akan memikirkan hal lain di balik semua yang kita hadapi ini. Maka dari pengetahuan yang luas itu, kita bisa mempersepsikan keadaan itu tidak selalu tidak nyaman, tapi kita ubah. Misalnya ketika kita dikirimin satu truk kotoran sapi misalnya, mungkin kalau melihat kotorannya kita marah-marah. Tapi kalau kita melihat persepsinya, wah ini bisa dipakai sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat, maka persepsi kita akan melihatnya bukan sebagai kemarahan orang lain mengirim kotoran sapi, tapi sebagai berkah untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah kita. Lalu sikap kita akan berbeda, tindakan kita juga akan berbeda terhadap keadaan itu. Nah, jadi kalau ingin menyelaraskan pikiran, ego, jiwa, dan tubuh kita, kita harus mulai dengan mempersiapkan pikiran kita dengan banyak pengetahuan agar bisa kita selaraskan dengan apa yang menjadi visi dan misi jiwa kita. Sehingga dengan cara demikian, barulah kita akan tahu bagaimana kita menggunakan apa yang sedang ada di hadapan kita, bagaimana kita menyikapi ruang dan waktu yang sedang ada dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, jadi pengalaman-pengalaman membuktikan bahwa kekeliruan kita memilih sikap ego, memilih bisikan ego kita atau mekanisme pembelaan ego kita dimulai dari persepsi kita yang keliru terhadap sesuatu. Ya, keliru terhadap sesuatu. Kapan kekeliruan kita bisa perbaiki dengan pengetahuan kita? Maka sesuatu itu akan bereaksi berbeda. Seperti yang sering saya ceritakan dulu juga. Ketika kita melihat ada ular dan ada kelinci, ya, ada ular dan ada kelinci. Manakah yang benar antara ular dan kelinci? Tentu kita tidak akan tahu mana benar, mana salah. Karena ular dan kelinci itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada reaksi apapun yang terasa di dalam diri kita. Karena dua-duanya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu si ular makan kelinci, si ular makan kelinci putih. Lalu apa reaksi kita? Mungkin juga belum ada reaksi apa-apa. Karena kita melihat dengan cara yang netral. Ya, di alam liar, ular memang makan kelinci. Tapi begitu kita tambahkan ceritanya, ular liar memakan kelinci peliharaan atau kelinci kesayangan anak kita. Maka dari sini mungkin muncul reaksi yang berbeda. Padahal kenyataannya sama. Sama-sama ular makan kelinci. Ular makan kelinci. Di sini karena kelincinya adalah kelinci anak kita yang disayanginya, maka ular liar itu adalah sesuatu yang salah. Kita mungkin bereaksi dengan membunuh ular itu atau mengusirnya sebelum dia memakannya. Tapi kalau kita balik, ular itu adalah ular peliharaan kita yang kita pelihara di rumah untuk menjaga kebun kita dari serangan kelinci. Di beberapa tempat, kelinci itu adalah hama yang merusak kebun. Nah, kalau kita pelihara ular, lalu ular kita memakan kelinci liar yang sering merusak hama kita, padahal keadaannya sama-sama ular makan kelinci. Mungkin kita akan senang, reaksi kita akan senang terhadap keberhasilan ular kita memakan salah satu kelinci yang sering merusak tanaman kita. Nah, apa yang berbeda di situ? Hanya berbeda antara satu milik kita, satunya bukan milik kita. Ya, begitu kita ada kepentingan, maka persepsi kita mungkin akan berubah gara-gara ada kepentingan yang berbeda. Tapi kenyataannya sama-sama ular yang makan kelinci. Nah, dari sini yang saya maksudkan. Ketika kita switch kondisinya, reaksi ego kita akan langsung berubah. Yang tadinya marah menjadi biasa saja atau malah gembira. Hanya gara-gara kita merasa kemenangan ada di pihak kita. Nah, inilah berbahayanya dalam kehidupan ini ketika kita berpihak. Ketika kita berpihak, maka hal yang biasa menjadi tidak biasa ketika pihak lawan kita yang menang. Ya, kalau pihak kita yang menang, reaksi kita mungkin bergembira. Nah, ini banyak sekali, nanti boleh diamati fenomena-fenomena serupa ini dalam kehidupan kita. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini ketika
kita melihat ada sesuatu yang tidak nyaman di luar, ada perkelahian, mungkin kita akan biasa-biasa saja. Tapi begitu kita lihat satunya korban, kita mungkin akan merasa perlu membela korbannya. Kita ingin rasanya menolong korban itu dari kumpulan orang-orang yang ingin mengeroyoknya, itu misalnya. Tapi begitu kita tahu si pengeroyok ternyata adalah seorang pembunuh yang terus mencoba untuk menyakiti orang lain dan dikeroyok rame-rame, mungkin persepsi kita akan berbeda. Mungkin kita akan ingin ikut berada di sana untuk melindungi orang-orang banyak itu yang dari keinginan satu orang yang jahat itu misalnya. Nah, begitulah reaksi-reaksi dalam diri kita. Dimulai dari persepsi-persepsi kita yang selalu berubah-ubah antara benar dan salah. Ya, karena benar dan salah kita tahu ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dalam tatanan sosial komunitas kita sendiri. Ya, karena di beberapa tempat itu berbeda. Di beberapa tempat itu berbeda. Contohnya misalnya di sebuah daerah, di daerah mana saya lupa baca-baca kemarin, ada videonya juga. Di tempat itu, di komunitas sosial itu, di suku itu, para wanita berkuasa. Dia bebas berhubungan dengan laki-laki manapun untuk mendapatkan keturunan tanpa perlu menikah. Itu hal yang wajar baginya. Karena di sana dominan adalah kaum wanita. Di tempat yang lain, yang berkuasa adalah kaum laki-laki. Nah, jadi di sana yang laki-laki merasa dirinya bebas. Nah, jadi mana yang benar, mana yang salah? Itu kembali kepada tadi. Di berbagai tempat selalu ada sesuatu yang berbeda nilai-nilai yang dianut. Nah, kalau kita sebagai pemain, maka kita mungkin akan membela diri kita kalau kita disalahkan, karena itulah adalah yang kita anut sebagai kebenaran. Tapi begitu kita menjadi penonton yang netral, yang kita temukan adalah bahwa begitu banyaknya hal-hal yang beraneka ragam di kehidupan ini. Ada yang begini, ada yang begitu, sehingga reaksi ego kita tidak akan muncul ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita netral-netral saja. Nah, tanda-tanda reaksi ego kita akan muncul, berarti kalau kita mau merenung, maka yang perlu kita pikirkan adalah ternyata saya sedang masuk sebagai pemain yang berpihak kepada sesuatu, sehingga saya menolak hal yang ini, akhirnya penolakan itu menciptakan penderitaan dan muncullah reaksi-reaksi ego dalam diri kita, yang kemudian mungkin akan saya ikuti atau tidak dengan pikiran saya. Nah ini, di sini kita perlu banyak merenung lagi supaya kita paham bahwa sebenarnya semua hal di luar diri kita, semua kejadian di luar diri kita seringkali adalah kejadian-kejadian yang sangat-sangat netral. Cara kita bereaksi itu karena kita membebaskan diri kita dari netralitas, lalu kita bermain. Entah mungkin kita berpihak pada yang negatif, atau mungkin berpihak pada yang positif. Nah, itu sebabnya dalam pertempuran Mahabharata itu, pertempuran yang tadinya hanya antara 100 Korawa dengan 5 Pandawa, jadi Panca, Pandawa, dan 100 Korawa, itu menjadi pertempuran yang menyisakan kematian pada begitu banyak orang, jutaan. Karena apa? Karena ada yang berpihak ke sini, ada yang berpihak ke sini. Hal yang sama terjadi dalam diri kita. Ada 100 Korawa dalam diri kita, ada Panca Pandawa dalam diri kita. Kedua-duanya adalah ego. Ego positif apa ego negatif. Yang manapun kan kita ikuti akan terjadi pertempuran. Nah, karena kali-kali terjadi kita bertempur dengan atau berdebat dengan orang-orang di luar diri kita karena kita berpihak atau tidak berpihak kepada seseorang, sehingga kita ikut menjadi bagian dari permainan peran mereka yang bertikai. Ini yang paling sering terjadi. Tapi kalau kita menyelaraskan diri kita dengan ego, maka kita gunakan itu untuk merenung, lalu mempelajari apa yang mungkin bisa kita petik dari setiap kejadian di kehidupan kita. Nah, jadi kunci menyelaraskannya adalah kita kenali setiap peristiwa. Tapi tentu akan butuh waktu. Tidak serta-merta kalau kita tahu pengetahuannya, langsung kita akan berubah, nggak serta-merta begitu. Kita tentu harus terus-menerus berlatih. Cara berlatihnya apa? Tentu kita akan
berhadapan terus-menerus dengan berbagai masalah. Ya, perkara waktu kalau kita terus-menerus berhadapan dengan masalah, cara kita menyikapi akan berbeda dibandingkan ketika di awal-awal kita belum pernah merenungkan lebih dulu sebuah masalah. Nah, itu. Jadi latihannya adalah begitu ada masalah, jangan tolak masalahnya, terima masalahnya supaya ada bahan kita untuk renung. Kalau kita tidak pernah menerima masalah, maka kita tidak akan punya bahan untuk kita renungkan. Untuk kita pelajarin bagaimana menggunakan reaksi ego kita terhadap masalah yang ada. Ini contoh bagaimana kita akan bisa menyelaraskan bukan saja dengan secara teoritis, tapi juga dengan pengalaman kita langsung. Seperti kita menyelaraskan antara ada lubang kalau kita nembak, ada lubang di sini dengan ujungnya yang ada ujung di situ tuh yang ada kalau senjata saya dulu pernah coba-coba begitu. Itu antara yang kita lihat dari sini dengan di situ biar pas tengah-tengah caranya. Itu perlu latihan. Kemudian kita luruskan juga dengan target. Tapi tanpa memiliki pengetahuannya mungkin kita bingung bagaimana cara menggunakannya. Tapi kalau sudah terbiasa, kita mungkin nggak akan begini lagi untuk menyelaraskannya. Nah, hal yang sama terjadi ketika kita mencoba menyelaraskan ego, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Kalau sudah terbiasa, tidak akan butuh waktu lama untuk segera switch, segera selaras dengan dorongan ego kita. Sehingga kita tahu apakah ini kita ikuti, atau kita ikuti dengan cara yang berbeda, atau tidak kita ikuti sama sekali. Itu contoh kita bagaimana kita belajar dalam kehidupan ini untuk menyelaraskan ego. Kira-kira seperti itu, Bu Eka. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap poin-poinnya, tapi kalau rasanya masih perlu dikupas lagi bagian tertentu yang tadi tidak dipahami, mari kita kupas lebih dalam lagi. Kenapa saya agak mengalir seperti itu? Karena sudah sebulan ini seperti cerita tadi katanya sudah membahas banyak sekali cerita-cerita tentang ego, sehingga apa yang saya sampaikan mungkin sudah pernah atau mungkin memperkaya, nanti kita kupas lebih dalam. Kira-kira seperti itu, Ibu Eka dan para sahabat Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan itu bisa menambah. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ini memperkaya materi-materi kami sebelumnya. Tapi memang kalau pertanyaannya tuh adalah kan memang kuncinya menerima ya, betul ya Pak Wayan ya. Tapi pada kenyataannya tuh sulit sekali tuh menerima, apalagi masalah ya. Kalau menerima sesuatu yang nyaman mungkin lebih mudah. Kira-kira Pak Wayan ada saran-saran buat kami barangkali ya, yang pada saat mengalami masalah atau sesuatu yang tidak nyaman itu bisa ingat untuk menerima gitu. Seringkali kan nolak-nolak dulu gitu. Gimana itu Pak Wayan? Nah, tentang hal itu saya pernah cerita tentang di antara 3 hal itu ada harapan, ada kenyataan, ada masalah. Manakah yang bisa dihilangkan di sini? Kita tahu bahwa di tengah-tengah ini ada masalah. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ditemukan. Itu masalah. Nah, kalau kita ingin menghilangkan masalah, salah satu caranya adalah dengan tidak memiliki harapan. Maka kita hidup tanpa harapan. Kalau kita tidak pernah memiliki harapan, maka kita tidak pernah masalah. Contohnya begini. Orang miskin yang harapannya hanya bisa makan sehari 2 kali atau 3 kali atau bahkan 1 kali aja. Ketika dia tidak bisa punya mobil, tidak masalah bagi dia. Karena dia tidak punya harapan untuk punya mobil. Tidak ada harapan untuk punya mobil. Harapannya adalah dia bisa makan 1 kali sehari. Kalau hari ini dia tidak bisa makan, bagi sebuah kenyataan, maka itu masalah baginya. Itu masalah, karena dia punya harapan. Nah, apakah yang mau dihilangkan? Kalau dihilangkan harapannya, maka tidak mungkin kita hidup tanpa harapan. Karena banyak orang
karena putus harapan atau putus asa bunuh diri. Maka setiap kita, karena kita hidup punya harapan, maka kita harus sadar bahwa masalah itu akan selalu ada. Bisa masalah ruang, bisa masalah waktu. Misalnya, kita ingin makan sekarang, lagi lapar. Kita punya uang untuk membelinya. Kalau kita beli makanan yang kita order, maka makanan itu akan butuh waktu. Masalah juga bagi kita yang sedang kelaparan. Tapi kalau kita menerima bahwa memang butuh waktu untuk kita mendapatkan orderan kita, maka waktu yang tadinya kita anggap terbuang itu tidak masalah bagi kita. Karena kita melihatnya adalah ini bukan waktu yang terbuang. Ini hanya waktu yang sedang digunakan oleh tukang masak untuk memproses orderan kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk waktu yang tidak kita gunakan? Mungkin kita bisa isi waktu dengan ngobrol atau yang lain-lainnya. Sembari menunggu waktu ini, yang tadinya kita sebut masalah, digunakan oleh tukang masak untuk memproses orderan kita. Nah, jadi sesuatu itu tidak menjadi masalah kalau kita menganggap itu tidak masalah. Ada hal lain yang mengerjakannya. Nah, jadi apakah harapan kita hilangkan? Tidak. Apakah kenyataan yang mau kita hilangkan? Mungkin. Tidak mungkin. Karena kita hidup di dunia nyata dan tentu saja kalau kita punya harapan, kita ingin harapan kita menjadi kenyataan. Ya, jadi kenyataan. Tapi kenyataannya kadang ada, kadang tidak. Kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Apa yang bisa kita lakukan? Menghilangkan kenyataan yang tidak sesuai, itu sudah kenyataan. Nah, yang bisa kita terima adalah setiap saat kenyataan itu datang, kita harus terima apapun itu adanya. Baru itu tidak masalah. Selama kenyataannya itu tidak kita bisa terima, maka itu menjadi masalah. Contohnya begini. Saya misalnya mau naik mobil dari Bali menuju Jakarta. Ternyata dalam perjalanan itu, pada jam kesekian, saya baru tiba di Tabanan. Padahal saya pinginnya ke Jakarta, tibanya di Tabanan. Ini masalah ruang sekarang. Tadi masalah waktu. Apakah Tabanan itu menjadi sebuah masalah bagi saya? Tidak, kalau saya tahu bahwa Tabanan itu adalah sesuatu yang harus dilewati untuk ke Jakarta. Di 12 jam kemudian misalnya saya tiba di sebuah tempat, baru sampai di sana, baru dilihat ternyata itu Jogja gitu misalnya. Apakah Jogja adalah masalah bagi harapan saya yang ingin Jakarta? Kalau saya paham bahwa ke Jakarta bisa lewat Jogja gitu misalnya, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau saya tidak tahu, mungkin itu akan menjadi masalah karena ketidaktahuan. Nah, kembali seperti tadi, kesulitan kita menerima adalah karena ketidaktahuan kita. Bahwa setiap yang kita lewati itu adalah proses-proses atau tahapan-tahapan menuju harapan kita yang akan menjadi kenyataan. Nah, seringkalinya kita hanya ingin menerima kenyataannya yang kita inginkan sesuai harapan, tapi kita menolak kenyataan-kenyataan lain yang sebenarnya merupakan tahapan-tahapan menuju kenyataan yang kita harapkan. Ini menjadi masalah, tapi begitu menjadi kejadian, proses itu ternyata adalah kenyataan-kenyataan yang harus kita lewati untuk menuju apa yang kita harapkan. Mungkin kita akan menyesal karena terlanjur tadinya marah-marah terhadap kenyataan-kenyataan berbeda. Sama seperti kalau kita ingin mencapai angka 10, tentu kita melewati angka 1, 2, 3, 4. Apakah angka 2, 3, dan 4 itu adalah angka yang merupakan masalah? Karena kita ingin mendapatkan angka 10. Tentu tidak. Karena kita tahu angka-angka itu akan membawa kita pada angka 10. Nah, kalau kita tidak tahu, mungkin kita akan marah-marah. Nah, jadi cara kita untuk bisa menerima supaya tidak ada masalah adalah menerima bahwa ini sebuah proses. Nah, ini yang disebut dalam berbagai ajaran agama adalah kepasrahan. Kepasrahan untuk berproses. Kepasrahan untuk berproses. Dan ikhlas menerima setiap kejadian yang mungkin tampaknya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, sama dengan kita menanam jagung, tentu ingin mendapatkan buah jagung. Tapi di bulan pertama tentu tidak akan ada buah jagung. Bulan kedua juga tidak. Mungkin di bulan ketiga baru dia muncul tanda-tanda berbuah jagung. Mungkin di bulan pertama baru akarnya yang menguat, baru
batang dan daun-daunnya. Nah, kalau itu masalah bagi kita, karena tidak tahu bahwa itu adalah prosesnya, mungkin kita akan marah-marah. Ini kok sudah 1 bulan menanam jagung kok tidak berbuah. Tapi karena orang yang tahu bahwa menanam jagung itu butuh waktu 3 bulan untuk berbuah, mungkin dia akan sabar merawat proses itu. Nah, jadi ketidaktahuan kita inilah yang sering membuat kita menolak berbagai kenyataan yang sedang ada di hadapan kita. Karena kita tidak tahu bahwa itu adalah proses yang dilakukan semesta untuk membawa harapan kita menuju kenyataan yang diharapkan. Tapi karena kita marah-marah lebih dulu, akhirnya seperti tadi, di bulan kedua, kita nggak sabar, jagungnya belum berbuah, kita cabut. Padahal itu baru bulan kedua. Akhirnya lama-lama ya terus-menerus demikian, kita coba lagi tanam yang lain, bulan kedua kembali tidak berbuah, kita marah lagi. Padahal dia berbuahnya di bulan ketiga, misalnya. Nah, artinya yang butuh kita lakukan adalah bagaimana kita sabar dan tekun mengikuti proses dari semesta ini sampai harapan kita menjadi kenyataan. Nah, apakah penolakan kita yang menyebabkan ketidaknyamanan atau kenyamanan kita yang menyebabkan ketidaknyamanan kita yang menyebabkan penolakan? Prinsipnya adalah perasaan itu muncul belakangan. Ya. Pikiran kita yang menolak memunculkan perasaan tidak nyaman. Karena pikiran kita yang menolaknya. Ya. Kenapa pikiran kita menolaknya? Karena pikiran mendapatkan informasi dari mata, dari panca indera, kemudian menganalisa, lalu dia, oh ini tidak sesuai dengan harapan. Nah, begitu pikiran kita menyimpulkan itu tidak sesuai dengan harapan, muncullah perasaan tidak nyaman. Karena dia menolaknya. Perasaan tidak nyaman itu kan karena dimulai dari penolakan pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita menerima, perasaan tidak nyaman akan tidak muncul. Maka reaksi ego juga tidak muncul. Jadi caranya bagaimana untuk tetap bisa menerima? Caranya adalah dengan melihat bahwa ini hanya sebuah proses untuk menuju apa yang menjadi harapan kita. Artinya, secara sederhana dan sering disampaikan adalah tetap membangun keyakinan dan kepercayaan bahwa harapan kita sedang bertumbuh menuju hasilnya, menuju kenyataan yang diinginkan. Itu cara kita. Tapi kalau enggak, belum apa-apa, kita sudah akan, wah ini kok sudah begini. Nanti kita tolak, muncullah ketidaknyamanan. Kira-kira seperti itu, Bu Eka. Seperti itu kira-kira cara kita berlatih. Iya, terima kasih Pak Wayan. Artinya setiap kali kita punya harapan, kita perlu berbesar hati untuk mempersiapkan bahwa kenyataannya belum tentu sesuai dengan harapan kita ya. Karena kan kalau sudah tidak sesuai, ada emosi, nah itu egonya jadi langsung goyang dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Begitu ya Pak Wayan? Coba gini, coba bayangkan Ibu ya. Bayangkan, mungkin kita semua punya pengalaman yang sama. Bayangkan kita ngajak anak kita mau makan di restoran. Ngajak anak kita mau makan di restoran. Atau mengajak anak kita mau pergi ke sebuah tempat. Pernah nggak? Pasti pernah. Belum apa-apa, anak kita sudah rewel. Nanya-nanya, kok lama sih? Nah, dia mulai jengkel. Tapi kita yang sudah tahu, orang tua yang sudah tahu bahwa ini kita sedang perjalanan. Ya, kita sedang perjalanan. Tentu saja lama. Kita sudah tahu berapa menit lagi kita akan sampai. Tentu kita tidak apa-apa baru sampai di sini. Ya, kita yang sudah berpengalaman bahwa tidak serta-merta sekarang kita order, makanannya akan datang. Apalagi tergantung dari banyaknya pelanggan yang sedang makan di restoran yang sama misalnya. Tentu kita akan paham kira-kira berapa waktu dibutuhkan untuk makanan itu tersaji di meja kita. Tapi anak kita yang tidak tahu tentang hal itu, tentu akan merasa tidak nyaman lebih dulu. Karena dia sudah menyimpulkan, kok lama sih? Lalu dia nggak nyaman. Nah, hal yang sama terjadi pada kita. Kadang-kadang kita itu seperti anak-anak yang buru-buru ingin ini, ingin itu sesuai dengan kenyataan. Ingin cepat, semuanya ingin kita cepat. Tapi semesta itu sendiri, sebagai anggaplah orang tua, posisinya sebagai orang tua, yang sudah tahu akan terjadi apa, tentu dia akan santai-santai saja. Semesta ini santai saja. Kitalah yang seperti anak-anak yang gelisah tadi. Gelisah, tidak nyaman, karena kita anggap proses itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah,
Jadi kapan saja kita merasa tidak nyaman, coba bawa diri kita, jangan-jangan aku ini lagi seperti anak-anak yang ingin buru-buru karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, jadi penyebabnya adalah kembali ketidaktahuan kita dengan kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, semakin banyak kita merenung, semakin banyak kita mempelajari kehidupan ini, semakin banyaklah kita tahu kemungkinan-kemungkinan yang sedang terjadi sebagai proses bagi alam semesta ini. Nah, dengan cara demikian, kesabaran kita akan lebih meluas karena kita tahu kemungkinan-kemungkinannya. Ya, seperti itu kira-kira Bu Eka. Jadi kuncinya adalah perbanyak pengetahuan kita supaya kita semakin luas wawasan kita, kesabaran kita semakin melebar karena kita tahu semua sedang diproses. Kira-kira Iya, seperti itu. baik Pak Wayan, terima kasih. Baik Bapak Ibu, teman-teman, silahkan yang mau bertanya, Mbak Putri kayaknya ya. Silahkan. Iya. Pak Wayan, ada dua Pak Wayan pertanyaan saya terkait dengan topik hari ini. Tadi dengan paparan materinya Pak Wayan, kalau ada banyak sekali teman-teman yang mungkin mengalami persoalan ekonomi yang berat sekali dan seakan-akan nggak ada jalan keluar, itu yang pertama. Kemudian ada yang sakit sehingga sakit yang mungkin dia tidak tahu bagaimana proses penyembuhannya. Kalau kita mau ke titik ikhlas dan pasrah, bagaimana proses untuk paham bahwa apa sih sebenarnya maksud dari situasi bahwa saya ini sedang sakit yang saya tidak tahu bagaimana proses kesembuhannya, atau saya ini mengalami persoalan ekonomi yang saya tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Bagaimana kita bisa melihat titik terang lah dalam situasi seperti itu supaya paling enggak emosi, perasaan segala macam itu menjadi lebih tenang. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, agak terlepas dari topik hari ini, tadi Bapak bilang bahwa setiap ruh itu mempunyai visi dan misi, dan ini banyak pertanyaan dari orang-orang bahwa tidak semua orang paham visi dan misinya, Pak, dalam menjalani kehidupan. Ada ininya nggak, Pak? Clue-nya nggak, Pak? Apa sih supaya orang kira-kira bisa membayangkan visi misinya dia tuh apa sih lahir di dunia ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Putri. Yang pertama, cerita tentang kepasrahan. Ya, banyak orang berpikir bahwa kepasrahan itu adalah diam dan menyerah. Itu kepasrahan yang disangka banyak orang. Jadi ketika dia sakit, maka dia cukup diam dan menyerah. Pasrah kepada kehendak semesta. Atau ketika dia punya masalah ekonomi, maka dia pasrah, diam dan tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita kupas kembali arti kepasrahan bukan demikian. Pasrah itu adalah berusaha lalu berserah. Kenapa kita perlu berusaha lalu berserah? Karena begini, kita tahu dalam ilmu metafisika, dalam ilmu metafisik, ada dua kekuatan dalam proses pencapaian harapan kita. Satu, kekuatan pikiran sadar kita, dan dua, kekuatan batin bawah sadar kita. Sering diungkapkan bahwa kekuatan pikiran sadar kita memiliki potensi 12%. Nah, artinya apa? Seperti kita memanah sebuah target. Kita bisa membidik dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menajamkan mata kita untuk mengarah kepada apa yang kita bidik. Lalu kita bisa menguatkan otot-otot tangan dan bahu kita agar kita tidak goyah pada saat membidik. Kita boleh berlatih untuk menguatkan otot-otot kaki kita supaya bidikan kita tidak goyah juga. Jadi kita bisa melakukan hal yang terbaik. Tapi begitu kita lepaskan anak panah, kita sudah di luar kuasa apa-apa. Ada kuasa lain yang mempengaruhi perjalanan panah kita menuju sasarannya. Bisa faktor angin, faktor gravitasi, faktor kelembaban udara, atau faktor lain-lainnya di luar kuasa kita. Itulah yang disebut dengan 88%. Kekuatan di luar diri kita. Nah, kalau kita sakit, apa hal terbaik yang bisa kita lakukan? Gunakan kecerdasan sadar kita untuk melakukan yang sebaik-baiknya. Membayangkan diri kita sehat, membayangkan diri kita sudah kembali pulih, sehingga tidak ada pikiran-pikiran negatif dan penuh kecemasan yang mengganggu proses tubuh kita melakukan penyembuhannya.
Karena sebagian besar penyakit kita berlanjut itu karena sakit fisik kita yang sudah terlanjur menjadi sakit fisik diperburuk oleh pikiran kita yang cemas, yang sedih, yang terus-menerus kemudian menciptakan hormon-hormon yang tidak mendukung penyembuhan. Sehingga yang terjadi adalah kesedihan kita, kemarahan kita, dan fase-fase negatif yang kita lalui itu justru menciptakan hormon-hormon yang mempersulit bahkan memperburuk kesehatan kita. Sehingga harapan kita yang tadinya kita doakan semoga saya sembuh, itu hanya harapan yang sekadar berlalu. Sisanya adalah pikiran negatif, kemarahan kita, menciptakan tambahan-tambahan kondisi yang memperburuk kita di dalam. Tapi bagi orang yang mampu melakukan itu, dia memikirkan kesembuhannya, dia berbicara dengan kecerdasan selnya. Setelah itu dia pasrahkan dirinya kepada 88% kecerdasan dalam tubuhnya untuk melakukan proses penyembuhan sendiri. Banyak yang mencapai kesembuhan secara apa yang disebut ajaib oleh kehidupan ini. Kenapa disebut ajaib? Karena pikirannya merasa tidak mungkin bisa sembuh. Kenapa? Dia kira seluruh kesembuhannya itu diatur oleh pikirannya sendiri, berupa obat-obatan dan segala macamnya. Padahal 88% kesembuhan bisa dilakukan oleh tubuh kita sendiri, asal tidak diganggu oleh pikiran. Nah, lalu dari sini tentang kepasrahan. Itu begitupun tentang ekonomi. Kebanyakan orang bermasalah dalam hal ekonomi. Kenapa? Ada sebuah pesan tua yang mengatakan begini, apapun yang kau miliki, itulah yang akan menyakiti. Nah, banyak orang bermasalah pada urusan ekonomi. Kenapa? Kebutuhan akan uang atau ekonominya meningkat. Kenapa kebutuhannya meningkat? Karena banyak hal yang dia miliki. Petani yang tidak punya mobil tentu tidak akan berurusan dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan uang untuk merawat mobilnya, bayar pajak pada mobil, tidak penting bagi dia, karena dia tidak punya. Tapi pada orang kaya yang punya mobil, dia membutuhkan biaya perawatan mobil, biaya operasional mobil, biaya pajak, dan sebagainya. Dia punya rumah, dia butuh biaya itu. Dia punya listrik, dia butuh biaya ini. Dia punya segala macam, dia butuh biaya-biaya operasional dari semua itu. Jadi, semakin banyak kita mempunyai sarana dan prasarana dari rumah, sebanyak itulah yang akan menyakiti kita. Mereka yang tidak punya handphone tentu tidak pernah disakiti oleh kebutuhan akan biaya ganti handphone atau biaya pulsa, biaya lain-lain. Tidak perlu, karena dia tidak punya itu. Nah, masalah ekonomi kita banyak dibentuk oleh hal-hal yang kita miliki. Nah, kebiasaan kita adalah ingin memiliki sesuatu, tetapi tidak ingin masalahnya. Nah, ini masalahnya. Jadi masalahnya adalah kita punya sesuatu tapi tidak ingin punya masalahnya. Padahal begitu kita punya sesuatu, maka sesuatu itu akan membawa masalahnya di balik itu. Nah, itu. Jadi setelah kita punya masalah, maka kita guncang. Kita menyalahkan ekonominya. Padahal kekurangan uang kita, kekurangan uang operasional kita disebabkan oleh kebutuhan kita sendiri, karena kita memiliki banyak hal yang tadinya kita hanya butuh makan. Kita hanya butuh makan. Butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Begitu kita punya mobil, maka mobil kita butuh makan, butuh perawatan, butuh pajak. Begitu kita punya rumah, rumah kita butuh diperbaiki, butuh biaya ini, biaya itu. Jadi, yang tadinya kita mengumpulkan uang hanya untuk kebutuhan kita sendiri, lalu kita harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya di luar diri kita. Jadi yang membawa masalah itu ke dalam hidup kita adalah kita sendiri. Tetapi kemudian ketika itu masalah itu yang kita bawa sendiri tidak bisa kita atasi, kita salahkan masalahnya. Padahal yang kita perlu lakukan adalah mungkin memprioritaskan apa yang penting. Setidak-tidaknya kita bisa hidup. Karena yang terpenting itu bukan apa yang ini. Itu boleh hilang, tapi ada hal yang tidak boleh hilang, itu hidup kita sendiri. Jangan sampai kita bisa bayar biaya-biaya mobil, kita tidak makan. Itu contohnya. Itu cara kita melihat sisi lainnya. Lalu bagaimana cara jalan keluar dari kondisi ekonomi? Nah, ketika kita mengalami masalah pada ekonomi kita, yang kita miliki adalah kemarahan, kejengkelan. Lalu kita kehilangan harapan bahwa
segala sesuatu mungkin mengalami perbaikan. Kita lupa bahwa ada 88% tadi itu. Ya. Kenapa saya berani cerita begini? Karena saya sering mengalami hal yang sama. Saya hanya memerlukan sebuah waktu untuk menggunakan pikiran saya, membidik sebaik-baiknya apa yang ingin saya raih untuk memperbaiki keadaan saya. Ya. Misalnya saya ada masalah sebuah benda bermasalah dan saya tidak punya biaya untuk memperbaiki benda. Maka yang saya lakukan adalah membayangkan benda itu membaik atau benda itu diganti dengan benda yang baru. Dan setelah itu saya lakukan, saya biarkan semesta bekerja. Semestalah yang mengarahkan prosesnya dan saya sabar menunggu. Ada yang menunggu setahun, ada yang menunggu 2 tahun, ada yang bahkan menunggu bertahun-tahun, tapi ada juga yang menunggu dengan lebih cepat lagi. Tiba-tiba kejadiannya lebih cepat, apa yang saya butuhkan tiba-tiba terpenuhi. Oleh apa? Oleh kepasrahan saya pada kekuatan semesta 88% yang ada pada kehidupan ini sendiri. Ya, dengan sendirinya nanti diarahkan pikiran-pikiran kita kepada apa yang kita harapkan, dan itu menjadi kenyataan. Nah, tapi saya membebaskan diri saya dari keluhan-keluhan itu. Membebaskan diri dari keluhan-keluhan itu. Karena apa? Energi itu bisa dipakai 2, untuk mengeluh atau untuk mengolah. Ya. Mengeluh apa mengolah? Kalau kita mengeluh, maka semua potensi tidak akan diolah. Tapi kalau kita mengolah, maka kita bisa mengolah pikiran kita untuk membayangkan apa yang kita inginkan, untuk membangun harapan kita menjadi kenyataan. Lalu setelah itu kita membiarkan 88% kekuatan semesta itu kemudian mengolah harapan kita menjadi kenyataan. Nah, itu cara kita untuk menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan urusan ekonomi. Seperti saya sekarang 2 tahun sudah tidak praktek. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun tidak praktek, lagi tidak bekerja, artinya apa? Semesta selalu punya caranya untuk membantu dengan cara apa saja. Karena saya membiarkan, saya hanya melakukan tugas, lalu semesta akan menyelesaikan sisanya. Sering saya sampaikan kepada teman-teman, do the best and let nature do the rest. Jadi kita lakukan yang terbaik. Sisanya serahkan kepada kuasa yang lebih besar dari kuasa kita. Karena kalau kita menganggap diri kita kuasa, sementara kita tahu kuasa kita hanya 12%, itu pun belum tentu kita gunakan untuk kita olah, lebih banyak kita keluhkan. Nah, dari sini kemudian kita paham bagaimana ketika sudah ada masalah, daripada mengeluhkan masalah-masalah yang kita buat sendiri, oleh apa yang kita selama ini kumpulkan sebagai sumber-sumber permasalahan hidup kita, lebih baik kita olah masalah itu untuk apa? Untuk digunakan sebagai pelatih kita membidik harapan kita dengan kekuatan 12% itu, agar kemudian kita berpasrah kepada 88% sisa. Nah, itu yang untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua tentang visi dan misi ruh. Nah, kalau kita melihat, coba pergi ke pantai, melihat ada orang yang bawa keranjang, bawa topi, bawa keranjang, bawa joran dan mata kail, pancing. Apa visi dan misi dari orang itu? Tentu dengan mudah kita akan mengatakan, oh, visinya adalah melihat dirinya membawa banyak ikan. Jadi misinya adalah saat ini adalah membawa perahunya ke tengah lautan, kemudian memancing ikan. Nah, kenapa kita tahu dia memiliki visi dan misi mendapatkan ikan, memiliki ikan yang banyak dalam wadah yang dia bawa? Karena kita melihat dia membawa alat pancing dan perahu. Dari situ kita lihat. Kalau kita misalnya melihat ada orang yang sama-sama pakai topi capil, bawa cangkul, atau mungkin bawa cangkul dan sabit, lalu dia pergi ke persawahan, maka kita tahu dia adalah petani yang visinya adalah melihat panennya berlimpah di situ. Maka misinya pertama adalah membersihkan
rumput-rumput liar, lalu membajak sawahnya, lalu menanaminya. Itu misinya dia, supaya nanti di sana terlihat sawah yang diribuni oleh padi yang menguning. Itu visinya. Nah, lalu apa kaitannya dengan ruh? Ketika kita tahu ruh itu datang dalam kehidupan bumi, berada di dalam tubuh manusia, yang di dalam tubuh manusia ini ada pikiran, ada perasaan. Apa yang kita pikirkan? Maka kita harus tahu apa guna pikiran, apa guna perasaan. Pikiran adalah untuk memancing pengetahuan, lalu mengumpulkan banyak pengetahuan. Perasaan gunanya adalah untuk mengalami segala rasa dan mengumpulkan segala pengalaman-pengalaman rasa. Nah, itu tugasnya, itu fungsinya. Maka misi jiwa, visi jiwa, ya, visi itu adalah apa yang dilihat. Visi jiwa di kehidupan ini ketika dia masuk dalam tubuh manusia, tentu adalah melihat dirinya bertumbuh matang dalam kesadaran. Itu kuncinya. Dia melihat dirinya tumbuh matang dalam kesadaran dan menyatu dengan kecerdasan semesta, memiliki kemampuan seperti Tuhan. Itu visinya, memiliki kebesaran, wawasan yang luas. Nah, untuk mencapai visinya, melihat dirinya memiliki wawasan yang luas, memiliki berbagai keajaiban, memiliki berbagai kemampuan untuk menyadari dirinya, kesadaran semestanya itu, maka dia akan menggunakan dua alat itu untuk mencapai visinya itu dengan melakukan sebuah misi. Maka dia gunakan pikirannya ya, dengan melakukan misinya, yaitu apa? Mempelajari kehidupan ini, menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dalam kehidupan ini, dalam berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang dialami. Dan perasaannya dia pakai untuk menyerap semua pengalaman rasa. Sehingga kalau dia sudah menyerap segala pengalaman rasa, suka duka yang ada di kehidupan ini, maka dia akan mendapatkan bahan-bahan untuk bertumbuh dalam pengalaman rasa dan pengetahuan sebagai kecerdasan. Nah, itu visi dan misinya. Dan untuk mendapatkan berbagai pengalaman rasa dan pengetahuan itu, maka dia berpindah-pindah tempat belajar. Kadang dalam tubuh yang ini dia belajar pada keluarga yang seperti ini. Kadang dia belajar pada keluarga yang miskin. Kadang pada keluarga yang kaya raya. Kadang pada keluarga yang penuh kedamaian. Kadang pada keluarga yang penuh dengan pertikaian. Kadang pada keluarga yang penuh penderitaan. Kadang pada keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Semua pengalaman-pengalaman itu adalah bagian dari cerita-cerita kehidupan. Tempat dia mendapatkan berbagai pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman rasa yang berbeda-beda. Jadi visi dan misi utamanya yang tadi, visinya adalah bertumbuh menjadi jiwa yang besar, seperti jiwa yang maha besar itu. Ya, dengan mengumpulkan berbagai rasa, dengan mengumpulkan berbagai pengetahuan, dengan pikiran dan perasaannya, lalu dia ditempatkan di berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan. Sama dengan cerita seorang yang akan menjadi aktor. Dia melihat visinya sebagai aktor yang besar. Saya terlahir sebagai aktor yang besar. Bahkan sebagai seorang sutradara atau penulis skenario. Tapi kemudian dia harus belajar menjadi pemain, menjadi aktor. Semakin banyak dia melewati berbagai peran-peran, baik yang antagonis maupun protagonis. Di situ kemudian dia mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman rasa. Sehingga kelak ketika dia menjadi sutradara dari sebuah film, dia sudah tahu bagaimana memainkan semua peran-peran seperti itu. Nah, hal yang sama, kita ini adalah benih sutradara yang agung, benih Tuhan, yang datang ke sini untuk memainkan berbagai peran-peran kehidupan untuk sebuah misi, mencatut atau merekam berbagai pengetahuan, merekam berbagai pengalaman rasa untuk mengalaminya, sehingga kita paham bagaimana kelak menjadi sutradara yang agung. Jadi, dimanapun saat ini kita berada, memainkan peran apapun kita saat ini, maka visi misi kita tetap menyerap pelajaran di tempat itu, menyerap pengalaman rasa di tempat yang sama. Sama-sama fungsinya untuk bahan-bahan kita bertumbuh. Kira-kira seperti itu, Bu Putri, yang bisa saya berikan sederhana kesimpulannya. Semoga bisa dijadikan bahan perenungan buat semua.
Jangan tanyakan visi misi yang berbeda-beda itu. Nah, kalau visi misi yang berbeda-beda itu macam-macam. Sama dengan perusahaan. Ketika kita bermain di dunia ekonomi, maka visi kita tentu menjadi pengusaha yang sukses. Misi kita, apapun yang misi kita lakukan, tujuannya adalah mencari untung. Tapi jangan katakan bagaimana cara misi seorang pedagang cabai, bagaimana misi seorang pedagang bakso, bagaimana misi seorang pengusaha besar. Terlalu rumit untuk dibicarakan satu persatu, tapi visi misi besarnya adalah sama-sama mencari keuntungan dan kesuksesan lewat pengalaman itu. Nah, hal yang sama terjadi pada visi dan misi jiwa kita. Semuanya sama, hanya ruang-ruang belajarnya yang berbeda. Kira-kira seperti itu, Bu Putri. Ya. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ibu atau teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Silahkan langsung buka mic saja atau raise hand juga boleh. Sepertinya belum ada yang mau bertanya, berarti kita lanjut. Boleh, Mbak Ida? Oh, boleh. Oh, silakan. Boleh, silakan, Pak. Pak Wayan, tadi melanjutkan tentang visi misi itu. Kalau kita visinya adalah menjadikan jiwa itu tumbuh dan berkembang, kemudian matang untuk menyerupai Sang Pencipta. Berarti kalau sudah semuanya itu kita lewati, berarti akhirnya adalah untuk pulang, untuk kembali kepada Beliau dengan yang paling mirip, paling mendekati yang kita punya. Atau kalau sampai dengan tahap moksha, berarti sudah sampai pada tahap yang sama. Apakah bisa diasumsikan begitu atau disimpulkan begitu, Pak Wayan? Iya, Bu. Ya. Jadi kalau kita misalnya visi terakhir kita menjadi dia adalah mencapai kesadaran semesta, mencapai kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta itu berarti wawasannya luas. Sehingga dengan wawasan luas, kita tidak perlu kemana-mana. Dengan kesadarannya semesta, kita akan tahu bahwa semesta itu di mana. Di sini pun adalah semesta. Jadi, ketika kita berbicara tentang pencapaian kesadaran semesta, berada di sini pun kita sudah bisa mencapai kesadaran semesta. Bahwa kita sudah ada di semesta. Bahwa semua ini adalah pengetahuan. Nah, dari sini kemudian kita akan bisa merenung bahwa ternyata keajaiban itu ada di mana-mana. Bahkan ini mungkin PR buat Bapak Ibu semua, buat kita semua. Kapan-kapan kalau mau melihat api, lihat api. Lihat api lilin saja. Atau lihat api kompor saja. Coba renungkan, ini PR latihannya. Tidak ada yang berat-berat ya. Renungkan. Sampai tiba di sebuah titik melihat ternyata api itu adalah sebuah ciptaan yang ajaib. Itu aja. Itu contoh bahwa apa? Ketika kita sudah bisa melihat sesuatu itu, bahkan api kompor, api saja sudah sebuah keajaiban yang luar biasa. Karena apa? Coba renungkan. Kita bahkan tidak tahu bagaimana api itu bisa, bagaimana semesta ini bisa menciptakan sesuatu yang kemudian kita lihat dan kita sebut sebagai api. Dan fungsinya banyak. Fungsinya bisa untuk menciptakan, bisa untuk memelihara, juga bisa untuk melebur api. Itu luar biasa. Ini ilmu filsafat dan ilmu merenung. Sampai kita melihat sesuatu yang luar biasa pada api itu. Padahal itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, hal yang sama terjadi di kehidupan ini. Kadang-kadang kita pikir bahwa, nanti kalau saya mau menyatu dengan Tuhan, berarti saya ada di sebuah tempat. Kita pikirkan sesuatu yang sangat-sangat jauh, yang sangat-sangat di luar jangkauan kita. Sementara hal-hal yang sebenarnya kita pikir jauh itu sudah ada di mana-mana sebenarnya. Nah, artinya kadang-kadang kita memikirkan, wah saya ingin sesuatu yang ajaib. Kita lupa bahwa api pun sesuatu yang ajaib. Air pun sesuatu yang ajaib. Angin pun sesuatu yang ajaib. Bagaimana angin bisa bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bagaimana kadang-kadang dia bisa kencang berhembus, kadang-kadang lembut, kadang-kadang dia hangat, kadang-kadang dia dingin. Itu luar biasa itu angin. Tapi bagi kita itu bukan keajaiban karena kita merasa saya sudah terbiasa. Nah,
Hal yang sama terjadi ketika dulu kita mencari, oh saya ingin moksa menyatu dengan Tuhan. Tapi kapan tiba saatnya kita paham bahwa rumah Tuhan adalah alam semesta ini. Dan bumi ini tempat kita berdiam saat ini, sekarang di sini, dimanapun kita berada sekarang ini. Itu adalah bagian dari semesta, maka kita sudah ada di sana bersamanya. Hanya saja kita ada di sana tidak menyadarinya. Kenapa kita tidak menyadarinya? Karena kita persis seperti orang buta yang duduk bersama pacar kita. Kita orang buta duduk bersama pacar kita. Jadi kita pikir pacar kita itu ada di mana, sementara pacar kita ada di sebelah kita. Kita orang buta, kita orang tuli, kita orang yang tidak merasakan apa-apa, tapi kita merindukan pacar kita, sementara pacar kita sudah ada duduk di depan kita atau bersama kita. Lalu kita menghayal kapan kita bertemu pacar kita, sementara dia sudah ada di depan kita. Ya, jadi seperti itu. Mau ngomong nggak bisa karena kita kebetulan sudah bisu, buta, tuli lagi, gitu misalnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kan kita seperti orang buta. Tuhan ada di mana-mana, tapi kita selalu, kalau ada orang mengatakan, wah saya melihat Tuhan. Wah, kayak apa aja kamu bisa melihat Tuhan? Padahal kenyataannya itu adalah visi kita di sini. Visi kita. Kan Tuhan ada di mana-mana. Kalau sampai sekarang kita pun belum bisa melihat Tuhan, itu mungkin karena kita salah diajarkan Tuhan itu seperti apa. Akhirnya kita nggak pernah melihatnya, sementara dia katanya ada di mana-mana. Nah, jadi itu yang perlu kita bongkar sedikit secara filsafat, kita bongkar sedikit bahwa apa yang selama ini kita cari ternyata bukan seperti apa yang kita pikirkan. Ya, jadi kita seperti kita sebut Tuhan Maha Mendengar. Jadi saya pernah tanya kepadanya, Bapak Ibu pernah bicara sama Tuhan nggak? Wah, nggak berani saya mengatakan diri saya bicara sama Tuhan. Tadi saya dikatakan gila. Tapi Bapak Ibu pernah berdoa nggak? Pernah berdoa. Pernah mengucapkan mantra nggak? Pernah. Itu mantra itu ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu dia mengatakan dirinya tidak pernah bicara pada Tuhan. Sementara ketika kita berbicara, ya Tuhan, tolonglah bantu hamba. Lah kita kan bicara sama Tuhan. Tapi begitu ada orang mengaku dirinya bicara sama Tuhan, maka kita anggap dia gila. Sementara dia tiap hari berdoa, seperti kita juga semua berdoa, bahkan anak kecil berdoa, ya Tuhan, semoga hari ini saya lulus. Lah kan itu bicara sama Tuhan. Tetapi yang masalah adalah kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Karena kita diajarkan Tuhan Maha Mendengar, tapi tidak pernah Maha Bicara. Ya, akhirnya, gara-gara Tuhan tidak diajarkan sebagai sesuatu yang Maha Bicara, maka siapa yang merasa dirinya pernah mendengar suara Tuhan, mungkin akan dianggap gila. Akhirnya kita takut menganggap diri kita bisa bicara sama mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan banyak sekali mengajarkan kita, walaupun tanpa kata-kata. Ya, Tuhan mengajarkan kita tanpa kata-kata. Makanya di ajaran filsafat Siwa disebutkan Siwa teaching in silence. Siwa teaching in silence. Kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan dari semesta itu sendiri walaupun tanpa kata-kata. Kita hanya perlu merenung dan membaca setiap pesan-pesan semesta yang disampaikan bahkan lewat hembusan angin, lewat api tadi. Nah, jadi kalau kita sudah sampai di tataran itu, kita berpikir bahwa kita tidak perlu kemana-mana lagi. Kita sudah ada di tempat dan kita hanya perlu menyadarinya. Sementara ini kan kita banyak. Kita diam di sebuah tempat yang indah, tapi memikirkan surga yang bahkan tidak kita kenali. Ya, kita sudah berdiam di sebuah bumi bernama Indonesia yang penuh dengan surga, kehangatan, tidak ada hujan salju yang membuat kita kedinginan. Yang ada kehangatan, matahari berlimpah. Kan alam cahaya itu adalah alam surga. Di sini ada matahari berlimpah, ada bunga-bunga mekar beragam macam, tapi kita menganggap memikirkannya surga yang lain. Lalu kita ciptakan neraka di tempat yang seharusnya kita sudah dari surganya. Itu karena kita tidak menyadari. Nah, jadi visi lain dan misi kita adalah menyadari bahwa kita sudah ada di tempat yang kita cari. Tapi sayangnya kita masih seperti kucing yang berputar-putar mengejar ekornya sendiri, mengejar bayangan-bayangan yang kita tidak tahu bahwa yang kita kejar
sudah berdiam menunggu kita sambil tertawa-tertawa. Kira-kira seperti itu untuk bahan perenungannya Bu Putri. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang lain juga. Terima kasih. Silakan dilanjut. Ya. Mungkin aliran semesta sudah tinggal 15 menit lagi. Ya, boleh. Baik Pak Wayan, mohon dengan aliran semestanya. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Iya Bu, kalau begitu izin saya share screen supaya saya bisa share musiknya. Ya, silakan Pak Wayan. Anakku, para jiwa yang sedang berjalan di kehidupan ini, melintasi ruang dan waktu kehidupan yang kelak akan berbatas dengan kematian. Amatilah anakku, amatilah kehidupan ini, kehidupan yang kau sangka sebagai kehidupanmu saat ini, berawal dari tubuh yang tidak ada, lalu ada, bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, menua, dan kelak akan kembali tiada, lenyap dari kehidupan ini. Renungkanlah, para jiwa, anakku. Renungkanlah. Engkau adalah kekekalan, benih kekekalan yang sedang berdiam dalam ketidakkekalan. Segala yang pernah kau miliki di kehidupan ini akan lenyap. Tubuhmu akan lenyap. Segala kekayaan yang pernah kau miliki akan lenyap. Bebaskan dirimu dari segala kemelekatan yang ada di kehidupan ini. Karena kemelekatan akan menciptakan penderitaan. Kemelekatan akan menciptakan kepemilikan. Kepemilikan akan menciptakan rasa sakit oleh kehilangan. Kau boleh memiliki harapan, tapi jangan melekat pada harapan. Karena di saat melekat pada harapan, disitulah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan akan membangkitkan penderitaan oleh rasa tidak nyaman atas penolakan pada kenyataan yang berbeda. Dari situlah kemudian dirimu akan didorong oleh sifat-sifat, reaksi-reaksi dari ego dalam diri yang mencoba melindungimu. Belajarlah menerima, anak. Karena di kehidupan ini, tak ada hal yang bisa kau lepaskan tanpa pernah kau terima. Penerimaan adalah awal dari pelepasan. Tanpa pernah menerima, kau tak akan bisa melepas apa yang tak pernah kau miliki. Semua ada ini
boleh kau miliki dalam sifatnya yang sementara, karena memang tak ada yang abadi di kehidupan ini. Tapi kau tidak mungkin memiliki apa yang tak kau terima, dan kau tak mungkin melepas apa yang tak pernah kau miliki. Dan ketika kau tak bisa melepas, disitulah kemelekatan akan kepemilikan akan menciptakan penderitaan bagi batin, bagi jiwa. Bebaskan dirimu pada kemelekatan akan masa lalu dan masa depan. Sebab segala berkah yang sedang kau terima ada saat ini, pada apa yang ada di hadapan dan apa yang ada bersamamu. Tubuhmu yang ada bersamamu saat ini adalah berkah itu. Waktu yang sedang bersamamu saat ini adalah berkah. Peristiwa-peristiwa kehidupan yang sedang berada bersamamu saat ini adalah berkah pelajaran dan pengalaman. Petiklah setiap pelajarannya. Petiklah setiap pengalaman rasa di dalam peristiwa itu. Karena hanya dengan itu, kau akan mendapatkan bahan-bahan untuk bertumbuh matang bagi jiwamu. Dengan demikian, menjadi berkahlah perjalanan kehidupanmu kali ini. Kehidupan ini akan pergi seluruhnya dari pengalamanmu. Tapi jangan biarkan peristiwa-peristiwa kehidupan ini pergi berlalu sia-sia tanpa kau petik hikmah dan berkah pelajaran-pelajaran serta pengalaman rasa di dalamnya yang akan meluaskan kecerdasan semestamu dan membesarkan kesadaran semesta. Anakku, para jiwa, jika bagimu aku menciptakan kehidupan ini sebagai berkah, maka jangan biarkan segala berkah ini berlalu sia-sia. Jika pagimu datang membawa berkah, dan siangmu juga datang membawa berkah, maka malam pun datang membawa berkah. Tapi semua waktu itu akan berlalu sia-sia jika berkah di pagi hari tak bisa kau nikmati, berkah di siang hari kau abaikan, dan berkah keindahan bintang-bintang di malam hari pun kau abaikan. Nikmatilah semua itu, anakku. Alihkan pikiranmu dari apa yang tidak bisa kau nikmati. Tapi nikmatilah apa yang bisa kau lihat sebagai berkah. Maka kau akan lihat kehidupan ini penuh berkah bagimu. Karena aku tidak pernah menghadirkan kehidupan yang tanpa berkah bagimu. Anakku, seraplah seluruh pengetahuan itu. Karena semua itulah berkah untuk pertumbuhan pikiran, jiwa, dan kesadaran semesta. Seraplah semua itu, anakku. Seraplah dan bertumbuhlah menuju pada kesadaran semestaku yang tak terbatas. Aku menunggumu di puncak perjalanan menuju kesadaran semestaku yang tak terbatas. Terima kasih
Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan semesta. Terima kasih Pak Wayan. Mungkin yang terakhir kita foto bersama dulu. Ya. Rini boleh tolong dibantu, Rin. Ya. Aku hitung ya. Masih ada yang mau buka kamera? Silakan buka kamera bagi yang mau membuka kamera. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua, terima kasih banyak Pak Wayan, Bu Juli. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Eka. Terima kasih Bu Indri. Putri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Fatmana. Terima kasih Fatmana. Terima kasih banyak Pak Wayan. Jangan bosan-bosan ya Pak. Iya, sama-sama. Ya. Nanti kalau ke Bali mungkin saya bisa mampir lagi. Ya, silakan. Silakan. Ya. Oke, dengan demikian kami tutup acara webinar kami. Sampai ketemu bulan depan dengan topik yang baru.